Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haziq Ibrahim Omar dari kelas 12 MIPA 3. Saya ingin mempresentasikan tentang laporan praktikum kimia, yaitu faktor korosi. Yang pertama adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama mengetahui proses perkaratan paku atau jarum dengan berbagai perlakuan. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan paku mengalami korosi. Yang ketiga, mengetahui cara penjagaan korosi pada paku. Yang kedua adalah landasan teori. Korosi adalah proses pengerusakan logam, di mana logam akan mengalami penurunan mutu karena bereaksi dengan lingkungan, baik itu secara kimia atau elektrokimia pada waktu pemakaiannya. Terkorosinya suatu logam dalam lingkungan elektrolit adalah suatu proses elektrokimia. Proses ini terjadi bila ada reaksi setengah sel yang melepas elektron dan reaksi setengah sel yang menerima elektron tersebut. Kedua reaksi ini akan terus berlangsung sampai terjadi kesetimbangan dinamis di mana jumlah elektron yang dilepas sama dengan jumlah elektron yang diterima. Ketiga, ada alat penimbangan. Yang pertama, siapkan 6 buah paku atau bisa jarum pentul. Yang kedua, siapkan 6 gelas plastik. Yang ketiga, siapkan air biasa. Yang keempat, siapkan air panas. Yang kelima, siapkan cuka atau bisa diganti dengan air api. Yang keenam, siapkan larutan garam. Yang ketujuh, siapkan minyak goreng atau bisa juga diganti dengan oli. Yang kedelapan, siapkan 6 buah lembar plastik. Yang kesembilan, siapkan amplas dan juga 6 buah karet. Kumpulkan. Yang pertama adalah mengamplas jarumnya agar terhindar dari karat yang sebelumnya, dan seterusnya masukkan setiap jarum ke dalam semua gelasnya. Yang selanjutnya adalah menutup gelasnya dengan plastik dan juga mengikatnya dengan karet agar terhindar dari udara. Setelah melakukan percobaan, didapat data-data berikut selama 3 hari. Pada hari pertama, gelas A, B, D, E, dan F tidak mengalami perubahan. Gelas C terdapat gelembung. Pada hari kedua, gelas A memiliki sedikit perubahan, yaitu sedikit berkarat. Gelas B tidak mengalami perubahan apapun. Gelas C berkarat. Gelas D sedikit berkarat. Gelas E dan F tidak mengalami perubahan apapun. Pada hari ketiga, gelas A sedikit berkarat, gelas B sedikit berkarat, gelas C sangat berkarat, gelas D berkarat, gelas E dan F tidak mengalami perubahan apapun. Pembahasan. Menurut data yang diperoleh, jarum pentul pada gelas A berisi air biasa dan B berisi air mendidih yang tertutup akan mengalami korosi karena disebabkan jarum yang berada di dalam gelas A dan B mengalami oksidasi. Pada jarum di gelas B lebih sedikit mengalami korosi dibandingkan dengan gelas A, dikarenakan oksigen yang berada di air mendidih sebagian sudah menguap ke udara. Pada data pengamatan, jarum pentul di gelas C dan D paling mengalami korosi dari gelas yang lain, dikarenakan gelas C dan D mengandung asam dan garam yang mengakibatkan mudahnya terjadi korosi. Sedangkan jarum di gelas E dan F tidak mengalami perkaratan, yang dikarenakan pada gelas F udara tidak dapat masuk dan juga pada gelas E oksigen tidak dapat menembus minyak goreng sehingga jarum tidak dapat beroksidasi dengan oksigen. Kesimpulan.
Logam dapat berkarat atau mengalami korosi jika logam bercampur dengan oksigen dan uap air. Pada larutan yang mengandung garam atau pasangan tinggi merupakan faktor utama meningkatkan laju korosi. Faktor-faktor yang memengaruhi korosi adalah yang pertama oksigen, uap air, dan juga tingkat keasaman. Cara penjagaan korosi adalah dengan melapisi atau mengecat besi agar tidak terkena air. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.